Saya Hilda Maneta Salsabila dengan NIM 64240169. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisila Aulia dengan NIM 64240796. Perkenalkan, nama saya Safira Nursabila dengan NIM 64240654. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Ardianti dengan NIM 64240009. Perkenalkan, nama saya Sakira Sana Nurfadila dengan NIM 64240795. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami yaitu PPh pasal 21. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan orang pribadi terkait pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan seperti gaji dan honorium. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan, termasuk kantor pusat atau cabang. Penghitungan dan pelaporannya berlandaskan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan sejak 2022 mengacu juga pada UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan tarif PPh 21 sebesar 5% hingga 35%. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, atau pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai ketentuan pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan merupakan regulasi utama yang menyempurnakan berbagai ketentuan perpajakan sebelumnya dengan tujuan menciptakan sistem perpajakan nasional yang lebih sederhana, modern, efektif, dan berkeadilan. UU HPP melakukan harmonisasi terhadap berbagai aspek perpajakan termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ketentuan umum perpajakan, serta program pengampunan pajak. Harmonisasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi dan perhitungan pajak, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan sukarela serta meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Dalam konteks PPh pasal 21, UU HPP memperkuat mekanisme pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja, menyederhanakan tarif progresif, menyesuaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, serta mengatur perlakuan atas penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu. UU ini juga mengintegrasikan administrasi perpajakan dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mempermudah identifikasi dan pelacakan penghasilan. Selain itu, UU HPP menegakkan prinsip keadilan dengan menambahkan lapisan tarif bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi dan mewajibkan penyampaian SPT tahunan berdasarkan bukti pemotongan PPh 21. Dengan demikian, UU HPP menjadi landasan hukum yang kuat bagi seluruh proses perhitungan, pemotongan, penyotoran, dan pelaporan PPh 21, sekaligus mendukung transparansi, akurasi, dan efisiensi administrasi perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 PMK 03 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21 merupakan peraturan teknis turunan dari UU HPP yang mengatur secara rinci mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan pihak lain yang melakukan pembayaran penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun imbalan lainnya. PMK ini membantu memastikan bahwa besarnya pajak yang dipotong sesuai ketentuan, sehingga kepatuhan perpajakan dapat terjaga dan risiko sengketa dengan otoritas pajak dapat diminimalkan. PMK 168 juga mengatur secara detail komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh 21, termasuk gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur, bonus, THR, serta penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu. Selain itu, peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai biaya jabatan, kontribusi jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran pensiun yang mempengaruhi perhitungan penghasilan bruto maupun neto. PMK ini menerapkan tarif progresif sesuai UU HPP dan menyediakan pilihan metode perhitungan pajak seperti gross, net, atau gross up agar dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan atau instansi.
Selain aspek perhitungan, PMK 168 menekankan kewajiban administratif bagi pemberi kerja, termasuk penerbitan bukti potong formulir 1721A1 bagi karyawan tetap, penyampaian SPT masa PPh 21 setiap bulan, serta penggunaan sistem administrasi elektronik seperti e-Bupot dan e-Filing. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi data perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, PMK 168 menjadi panduan operasional yang sangat penting bagi perusahaan dan instansi pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 meliputi berbagai pihak yang melakukan pembayaran penghasilan kepada orang pribadi. Pihak-pihak tersebut antara lain, yang pertama, pemberi kerja, baik orang pribadi, badan maupun cabang atau unit lain yang mengelola administrasi pembayaran gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Yang kedua, ada bendahara pemerintah, termasuk TNI atau Polri, pemerintah pusat atau daerah, lembaga negara, dan KBRI yang membayarkan penghasilan terkait pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, ada dana pensiun dan badan jaminan sosial yang membayarkan pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Yang keempat, ada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang membayar honorarium, komisi, fee, atau imbalan jasa kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pelatihan atau pegawai magang. Yang kelima, ada penyelenggara kegiatan, baik pemerintah maupun organisasi yang memberikan honorarium, hadiah, atau penghargaan kepada individu atas suatu kegiatan. Data pajak karyawan 1. Dengan atas nama Eman Sulaiman dengan NPWP 39 254 428 6 441 000. NIK-nya 31 215 230 896 0002. Alamat rumah di Jalan Kuningan di Jalan Kuningan 19 nomor 3 Garut, Jawa Barat. Jabatan sebagai supervisor operasional bekerja di PT Makmur Sentosa dengan NPWP 01 344 357 6 321 000 dengan penghasilan 6 juta per bulan. Menikah dengan 2 anak, Eman Sulaiman menerima tunjangan lembur dari perusahaan sebesar 1.700.000 dan THR. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Aprilia Cantika dengan NPWP 48 335 337 6 532 000. PT Makmur Sentosa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan memotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, ada tunjangan PPh sebesar 3,93%. Yang kedua, ada premi asuransi sebesar 6%. Selanjutnya ada biaya jabatan sebesar 6% dan iuran pensiun atau JHT sebesar 39.000. Pada perhitungan PPh pasal 21, terlebih dahulu ditentukan penghasilan bruto setahun. Penghasilan diperoleh dari gaji pensiun atau THT sebesar 6 juta rupiah per bulan atau 72 juta per tahun. Ditambah tunjangan PPh sebesar 2.829.600 rupiah. Tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar 20.400.000 rupiah. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar Rp4.320.000 serta THR sebesar Rp6 juta. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto setahun adalah Rp105.549.600. Penghasilan bruto tersebut dikurangi biaya jabatan sebesar Rp6.332.976 dan iuran pensiun sebesar Rp468.000, sehingga total pengurangan adalah Rp6.800.976 dan diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp112.350.576. Setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dan 2 tanggungan sebesar Rp64.500.000, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp44.850.576.
Atas jumlah tersebut dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 6%, sehingga PPh pasal 21 terutang adalah Rp2.691.034 dan seluruhnya telah dipotong dan serta dilunasi. Kesimpulan, PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan orang pribadi terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 HPP, PMK Nomor 168 PMK 03 2023 menjadi pedoman teknis dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21, termasuk pengaturan komponen penghasilan, metode perhitungan, bukti potong, dan pelaporan SPT massa. PPh 21 berperan penting dalam memastikan kepatuhan pajak, keteraturan administrasi, serta keadilan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk implementasi yang efektif, wajib pajak dan pemberi kerja dianjurkan memanfaatkan sistem administrasi elektronik seperti e-Bupot dan e-Filing, serta memahami komponen penghasilan dan metode perhitungan yang berlaku. Kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap regulasi PPh 21 akan membantu menghindari kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, dan sanksi administrasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak penghasilan. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.